Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini modul acara saya, tema saling menghargai dalam keragaman, subtema mengenai macam-macam keragaman. Modul ajar berbasis PBL Problem Based Learning. Problem Based Learning ini untuk kelas 4 sekolah dasar. Kompetensi awalnya untuk peserta didik mengetahui berbagai macam keragaman. Profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatil Alamin yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Rahmatil Alamin yang ingin dicapai adalah tidak ada, karena pada sekolah dasar hanya menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alat dan bahannya yaitu pertama ada laptop, alat proyektor, papan tulis, spidol, PowerPoint, dan kartu kasus. Materi dan sumber belajar buku pendidikan agama Islam kelas 4, Dikbud tahun 2021, Al-Quran, internet, dan YouTube. Kalau peserta didiknya ada 20 anak, metode pembelajarannya problem-based learning dan cooperative learning. Kompetensi intinya, yang pertama mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal lita'arofu dengan benar. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Yang ketiga, meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar dan menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Kriteria tujuan pembelajaran menunjukkan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal lita'arofu dengan benar. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Yang ketiga, meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar dan menghormati orang lain sebagai cerminan iman dengan baik. Pemahaman bermakna. Ada beberapa soal dan ada beberapa pertanyaan pemantik mengenai perbedaan suku dan budaya, perbedaan agama, dan perbedaan dalam berpendapat ketika bermusyawarah. Pada kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, yang pertama yaitu guru membuka pelajaran dengan salam pembuka, kedua guru memandu kegiatan awal pembelajaran dengan tadarus Al-Quran dan berdoa, yang ketiga guru mengecek kehadiran siswa, yang keempat guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yang kelima guru melakukan kegiatan apersepsi dengan menghubungkan fakta, kemampuan membaca, dan memahami saling menghargai di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat melalui dialog interaktif. Kegiatan inti yang pertama yaitu guru membagi kelompok dalam beberapa kelompok. Yang kedua, guru menyiapkan beberapa permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Ada 3 jenis permasalahan. Jadi nanti ada 3 kelompok yang akan dibagikan mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Setiap kelompok mendiskusikan yang diberikan guru. Keempat, siswa menemukan solusi dan memaparkan di depan kelas. Dan yang terakhir, guru memberikan penguatan. Kegiatan penutup, guru membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi tersebut. Yang kedua, tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru melakukan evaluasi hasil belajar terhadap materi yang telah disampaikan kepada peserta didik. Kelima, mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan melakukan hening sejenak dan berdoa. Dan yang terakhir yaitu guru dan peserta didik bersama-sama mengucapkan hamdalah. Pada metode pembelajaran PBL ini, ada beberapa asesmen. Yang pertama, asesmen sikap, melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskan pada jurnal, baik sikap positif dan negatif, melakukan penilaian antar teman, dan yang terakhir, mengamati refleksi peserta didik. Pada asesmen pengetahuan, mengerjakan tes tertulis yang sudah tertera di dalam modul ajar ini. Dan asesmen yang ketiga yaitu keterampilan dengan presentasi dan proyek. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Yang terakhir, berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan atau pendalaman materi. Kemudian dilakukan remedial. Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang capaian kompetensinya belum tuntas. Atau guru memberikan semangat kepada peserta didik yang belum tuntas. Dan yang ketiga, guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Baik, konfirmasi ya, jelaskan. Yang pertama, untuk modul ajar ini menggunakan berapa teori? Pada modul ajar yang saya buat ini menggunakan metode pembelajaran problem-based learning, yaitu di mana guru memberikan sebuah permasalahan kepada siswa yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian siswa mengembangkan masalah tersebut dengan secara berpikir kritis dan dengan dilakukan secara berkelompok. Tujuan pembelajaran, alur tujuan itu untuk apa?
Kalau tujuan pembelajaran itu adalah peta konsep atau peta jalan yang harus dilalui oleh para siswa agar proses pembelajaran tersebut dapat tercapai. Alur ATP-nya gimana? ATP itu alur tujuan pembelajaran atau jalan, jalur peta ketika siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati bersama guru. Dalam modul ajar ini metode apa yang dipakai? Capaian pembelajaran itu diharapkan siswa nanti itu tujuan yang dicapai harus dilaksanakan dan bisa dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran tersebut. Dalam pelajaran itu kan tentu ada critical thinking, creative thinking, dan seterusnya. Nah, yang diharapkan dari siswa itu seperti apa? Siswa mampu memahami yang relevan dengan kehidupan sehari-hari karena problem atau masalah yang sering mereka hadapi di masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa mampu memahami dengan perbedaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Itu dari perbedaan musyawarah atau pendapat yang sering kita jumpai itu perbedaan dengan perbedaan suku. Walaupun satu teman, satu sekolahan, terkadang itu sukunya berbeda-beda. Atau mungkin bahkan dalam satu sekolahan tersebut itu juga ada perbedaan mengenai agama. Itu materi esensialnya apa, Bu? Esensialnya itu mengenai ajaran kebaikan dalam Islam selain dengan agama Islam. Nah, sering kita jumpai juga perbedaan itu kadang sering diperdebatkan, apalagi walaupun sesama Islam pun kadang sering dipermasalahkan. Bahkan mungkin perbedaan agama Islam misalnya akan di dalam agama Islam itu juga ada beberapa penganutan ya. Mungkin bahkan ada yang beragama Islam tapi Islamnya bukan NU, Islamnya ada yang Muhammadiyah. Dengan yang sesama selain Islam, terkadang juga mungkin anak-anak itu yang di kampungnya mayoritas itu beragama Islam, terkadang mereka berteman dengan yang berbeda agama selain agama Islam. Terkadang mereka itu seperti mendiskriminasikan teman mereka yang tidak beragama Islam. Diskriminasi itu bisa menjadi sebuah toleransi saling menghargai walaupun perbedaan agama dan perbedaan suku atau bahkan perbedaan pendapat dalam sebuah mungkin bermusyawarah di dalam kelas, ketika berdiskusi dengan teman. Asesmennya seperti apa sebenarnya? Mengenai instrumen asesmen tes tertulis. Pertama, tes tertulisnya itu menjelaskan sikap yang paling tepat saat berteman dengan seseorang yang berbeda agama. Yang kedua, dalam tes tertulisnya ini harus menuliskan perbedaan-perbedaan yang mereka temukan di tengah masyarakat. Yang ketiga, memberikan 2 contoh nyata atau yang mereka sering jumpai, sikap saling menghargai perbedaan suku dan budaya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Yang keempat, cara mengatasi konflik atau permasalahan yang sering muncul akibat perbedaan. Perencanaannya seperti apa P5RA-nya? P5RA-nya kemarin itu saya perencanaannya itu mengenai mengelola sampah plastik menjadi barang bekas, Pak. Misalnya botol minum itu aqua gelas itu bisa disulap menjadi sebuah tas yang itu menarik juga dibuat untuk menjadi karya anak-anak itu juga baik. Kedepannya itu bermanfaat bagi siswa terutama, Pak. Jadi siswa itu bisa mengembangkan kreativitas mereka, mengembangkan ide-ide anak. Jadi anak itu tidak hanya belajar. PTK kemarin itu saya judulnya mengenai peningkatan hasil belajar materi sikap saling menghargai melalui metode mind mapping pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kepada siswa kelas 4. Pesan dasarnya apa itu? Karena sering terjadi, saya sering melihat, apalagi kalau di sekolah dasar saya itu kan rata-rata itu ada yang pindahan dari beberapa daerah baru, pindah dari sekolah lain, dari kota lain. Mereka seperti disendirikan begitu. Ternyata seperti ini sikap-sikap anak saya ketika ada tamu pindah dari suku yang berbeda dari mereka. Ya, terkait modul ajar dan materi yang disampaikan ini, sikap critical thinking apa, sikap kritis seperti apa yang diharapkan dari anak didik? Siswa itu bisa membedakan antara sikap diskriminasikan seseorang dengan cara bertoleransi. Jadi mereka itu walaupun berteman dengan orang yang berbeda suku, saya harapkan mereka itu harus bisa beradaptasi dengan teman mereka. Dalam pelaksanaan pembelajaran atau penyampaian materi ini, keterampilan IT apa yang Bu Ais sampaikan? Nanti akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang sudah saya buat, beberapa gambar yang ada yang sudah saya sediakan. Jadi tidak hanya dalam video pembelajaran, tetapi juga gambar nyata dari sikap saling menghormati, sikap saling menghargai dari berbagai suku. Hubungannya dengan moderasi beragama itu seperti apa gambarannya? Moderasi beragama itu hampir mirip dengan sikap toleransi. Mereka itu tidak alih-alih pandang, entah itu dari suku mana, dari turunan apa, mereka itu tetap saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah 1-5 dulu. Al-Baqarah 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Silakan tulis surat Al-Ikhlas 1 sampai selesai. Ini Belum kelihatan. Di foto saja dikirim ke saya. Baik, sementara cukup. Assalamualaikum. Setelah